Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Dwi Rifanda dengan NPM 21082010217. Saya dari kelas F, Prodi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah TKTI. Judul untuk yang akan saya bahas ini tentang IT governance. Di IT governance ini terdapat 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama IT strategic alignment, yang kedua ada IT service value delivery, yang ketiga ada IT resource management, yang keempat IT risk management, yang terakhir adalah IT performance measure. Nah, ini saya akan buat mind map. Kenapa saya lebih memilih mind map? Mind map karena dengan mind map ini kita bisa mudah memahami agar lebih jelas untuk kita uh, pahami juga. Oke, langsung saja. Sebelum menginjak ke 5 pokok bahasan tadi, sebelumnya saya akan mengenalkan sedikit tentang apa itu TKTI atau Tata Kelola Teknologi Informasi. Tata kelola TI merupakan kapasitas organisasi yang digunakan oleh Dewan Komisaris Direksi dan Manajer TI untuk mengatur formulasi dan implementasi strategi TI, dan dengan cara ini dapat memastikan penggabungan antara bisnis dan TI. Itu menurut dari Van Grembergen pada 2002. Adapun yang lain yaitu definisinya tata kelola teknologi informasi atau IT governance adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang berfokus pada sistem teknologi informasi, TI, serta manajemen kinerja dan risikonya. Di sini ada 5 pokok bahasan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu itu ada strategic alignment, ini ada value delivery, yang ketiga ada risk management, ada resource management, dan yang terakhir ada performance measure. Oke, langsung saja. Itu yang pertama adalah IT strategic alignment. Di sini saya membuat ada empat, yaitu pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada manfaat, yang terakhir ada cara mencapai strategic alignment. Oke, yang pertama ada pengertian. Apa sih itu IT strategic alignment? Strategic alignment merupakan proses yang menuntut manajemen untuk mengubah dan menyelaraskan visinya dengan tujuan kepemimpinan, budaya organisasi, dan individu anggota staf dalam lingkup teknologi informasi. Adapun yang lain yaitu strategic alignment adalah bagian pertama dari 5 aspek pada IT governance yang berpengaruh terhadap pencapaian hasil investasi IT. Nah, itu untuk pengertiannya. Kemudian ada fungsinya, yaitu fungsi utama strategic alignment yaitu untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana dari setiap operasional dan fungsi pendukung selaras dengan rencana strategis perusahaan. Strategic alignment ini berupa pengaturan yang teliti dari berbagai elemen internal dan eksternal organisasi, dari strategis bisnis hingga struktur organisasinya, untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka panjangnya dengan sebaik-baiknya. Nah, strategi harus diselesaikan dengan ancaman dan peluang eksternal di lingkungan bisnis, tetapi juga harus sesuai dengan proses dan struktur internal organisasi. Nah, itu dia fungsinya. Terus yang selanjutnya ada manfaat.
Manfaat strategic alignment pertama yaitu adalah untuk menghemat waktu. Seperti dengan perusahaan yang berkembang tanpa penyelesaian strategis dapat mengakibatkan karyawan di departemen yang berbeda menghabiskan waktu berjam-jam mengerjakan proyek dan menciptakan tujuan yang tidak berdampak bagi kebaikan perusahaan. Itu yang manfaat yang pertama. Ada juga manfaat yang lain yaitu untuk memberikan motivasi. Yang ketiga ada membantu manuver pasar. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara mencapai strategic alignment. Ada 6 cara, yaitu yang pertama harus memahami tujuan organisasi, bisnis, atau perusahaan Anda. Yang kedua, mengatur dan mendengarkan tujuan. Yang ketiga, mendorong partisipasi pegawai atau karyawan. Yang keempat, menentukan peran. Yang kelima, mengukur keberhasilan. Dan yang terakhir, menghubungkan kinerja individu dengan tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu IT Service Value Delivery. Fokus dengan melaksanakan proses TI agar proses tersebut sesuai dengan siklusnya. Mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalisasi penggunaan biaya sehingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan. Ini saya ada membuat 3, yaitu yang pertama ada value delivery yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang kedua ada how it governance create value, yang ketiga ada its productivity paradox. Oke, untuk yang pertama tadi sudah value delivery, yaitu yang sekarang kita masuk ke how it governance create value. Bagaimana sih caranya? Yaitu yang pertama, TI lebih sinergis mendukung proses bisnis atau aligned need to support business. Yang kedua, proses penyampaian layanan lebih cepat atau lebih dikenal dengan faster delivery time. Yang ketiga, kontrol yang aman untuk setiap resiko-resiko TI sehingga proses menjadi lebih terkendali atau disebut dengan secured control for IT rights. Yang keempat, ada peningkatan kualitas layanan menjadi lebih baik atau better service quality. Yang terakhir, yang kelima, ada biaya layanan menjadi lebih murah atau yang biasa disebut dengan cheaper service cost. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang IT Productivity Paradox. Sebelumnya, apa sih productivity paradox itu? Yaitu ketidakselarasan antara investasi pengguna teknologi informasi dengan peningkatan kinerja akibat tata kelola TI yang buruk. Contohnya dari productivity paradox yaitu fenomena ketidakseimbangan antara investasi IT dan produktivitas organisasi. Kesulitan pembuktian bahwa peningkatan investasi IT pasti akan meningkatkan untuk kinerja organisasi. Mengapa sih terjadi IT productivity paradox ini? Yaitu yang pertama ada kesalahan pengukuran, yang kedua ada redistribusi, yang ketiga ada time lapse, dan yang terakhir ada mismanagement. Oke, kita akan masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu IT Resource Management. Dan di sini saya ada 3 mind map, yaitu yang pertama saya buat tentang aplikasi, yang kedua ada infrastruktur, dan yang ketiga ada informasi. Kita masuk ke yang aplikasi terlebih dahulu. Peran aplikasi sebagai operasional rencana bisnis dan TI. Setiap bentuk rencana strategis organisasi seharusnya dapat dilaksanakan ketika organisasi mampu mengoperasionalisasi strategi tersebut ke dalam serangkaian aktivitas yang terukur. Kebutuhan aplikasi untuk merespon kebutuhan dan peluang pasar
TI sebagai enabler akan berperan penting dalam menyediakan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang kedua ada infrastruktur. Keputusan infrastruktur TI. Infrastruktur TI merupakan dasar perencanaan kapabilitas TI, termasuk kapabilitas teknis dan manusiawi yang diwujudkan dalam bentuk layanan dan aplikasi yang handal. Ada 4 elemen utama infrastruktur TI, yaitu yang pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jejaring. Sistem informasi strategik, yaitu sistem informasi yang mendukung atau mengimplementasikan strategis kompetisi yang memberi keuntungan kompetisi bagi perusahaan melalui efisiensi internal dan komparatif sehingga memberikan keuntungan kinerja secara signifikan dan meningkatkan kinerja jangka panjangnya. Ciri sistem informasi yang strategis yaitu suatu sistem informasi atau sistem informasi apapun di level manapun untuk mendukung dan atau mengimplementasikan strategi kompetisi dari perusahaan. Dan selanjutnya ada memberi keuntungan kompetisi bagi perusahaan melalui efisiensi internal dan efisiensi kooperatif dengan topangan yang terus-menerus dan unik. Oke, kita masuk ke menu pokok pembahasan yang keempat, yaitu ada IT Risk Management. Sebelumnya, apa sih itu IT Risk Management? Yaitu manajemen resiko adalah disiplin ilmu yang berbeda, merupakan bagian integral dari bisnis apapun dan diakui dengan baik oleh institusi manajemen proyek. Manajemen risiko mengacu pada strategi, metode, dan alat pendukung untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko ke tingkat yang dapat diterima. Tujuan proyek manajemen risiko yaitu adalah meminimalisasikan probabilitas dan dampak dari risiko potensial sambil memaksimalkan kemungkinan dan dampak dari peluang potensial. Di sini saya membuat 3, yaitu yang pertama ada knowledge based risk examination, ada knowledge based risk sharing, yang ketiga ada knowledge based on risk evaluation. Sebelumnya terdapat proses manajemen risiko dalam kerangka yang diusulkan, yang bertujuan untuk meningkatkan proses manajemen risiko dengan menambahkan elemen manajemen pengetahuan. Oleh karena itu, bagian ini membahas komponen utama proses manajemen risiko terlebih dahulu, dimulai dengan penetapan lingkup, identifikasi risiko, analisis risiko, perencanaan respon risiko, edukasi risiko, dan terakhir pemantauan risiko. Oke, langsung saja kita masuk ke yang bagian knowledge. Yang pertama ada knowledge based risk discovery. Dimulai dengan menemukan pengetahuan organisasi yang terkait dengan proyek TI atau jenis proyek lainnya dengan berbagi pengetahuan, sehingga pengetahuan individu yang belum dijelajahi dapat diperkuat di dalam organisasi. Selanjutnya, yang knowledge based risk examination, yaitu berisi proses pemeriksaan pengetahuan yang berfokus pada pemeriksaan konten risiko terhadap akurasi dan kebenaran. Proses ini bertujuan untuk mendukung proses identifikasi risiko dan menghasilkan risiko akhir yang relevan yang dapat diterapkan pada organisasi. Proses pemeriksaan pengetahuan digunakan untuk menilai pengetahuan berdasarkan nilai, akurasi, dan relevansi setelah menggabungkan pengetahuan dari berbagai sumber. Dan selanjutnya terdapat knowledge based risk sharing. Apa sih knowledge based risk sharing? Juga bisa disingkat dengan KBRS, yang mendukung dua proses risk management penting, analisis risiko dan perencanaan respon risiko. KBRS ini
Pembagian risiko berbasis pengetahuan didasarkan pada pengalokasian pengetahuan di antara para pemangku kepentingan untuk bertukar pengetahuan tajid knowledge mereka tentang risiko yang dipilih atau dihasilkan di luar atau di dalam organisasi dan untuk mendokumentasikan setiap risiko yang baru diidentifikasi. Dan yang terakhir terdapat knowledge-based risk evaluation. Apa sih ini? Uh, knowledge-based risk evaluation atau bisa disingkat dengan KBRE berfungsi sebagai proses penilaian atas proses pelaksanaan risiko secara berkesinambungan dengan menanggulangi risiko secara mingguan, bulanan, atau triwulan. Oleh karena itu, proses ini akan berfungsi sebagai proses berkelanjutan yang mengarah pada penghentian risiko yang ada setelah solusi tercapai atau mengidentifikasi risiko baru. Tujuan proses repositasi risiko berbasis pengetahuan, yaitu yang pertama ada untuk mengintegrasikan database KM dan database RM sebagai database tunggal untuk menjaga up-to-date informasi tentang analisis risiko. Yang kedua, mewakili semua pengalaman yang ditangkap selama proses sebelumnya dan menyimpannya dalam satu database yang terkomputerasi sebagai pelajaran dan praktik terbaik. Yang ketiga, terdapat sebagai informasi yang berguna untuk analisis risiko masa depan yang berlaku untuk berbagai proyek masa depan. Dan yang terakhir ada sebagai modifikasi real-time dari risiko yang konsekuensial dengan memberikan informasi ini untuk proyek. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu tentang IT performance measure. Di sini saya membuat tiga mindmap, yaitu yang pertama ada definition atau bisa dikatakan pengertian, yang kedua ada proses, yang ketiga ada metode atau model. Sebelumnya kita ke definition terlebih dahulu, yaitu apa sih itu IT performance measurement. IT performance measurement adalah proses yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas proyek, program, dan inisiatif. Ini adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bagaimana di jalur proyek atau program untuk mencapai hasil, tujuan, dan sasaran yang diinginkan. Selanjutnya terdapat proses. Proses di sini terdapat 4 proses, yaitu yang tahap pertama merupakan kegiatan. Tahap pertama itu prepare for performance measure, yaitu kegiatan akan dilakukan untuk menetapkan dasar untuk menempatkan kerangka kerja pengukuran kinerja. Yang kedua ada identify outcome, yaitu menjelaskan masalah yang perlu ditangani akan diidentifikasi beserta hasil yang diinginkan. Proses yang ketiga yaitu create performance measure atau membahas jenis ukuran kinerja yang dapat digunakan dan pentingnya memiliki ukuran seluruh model logika. Proses yang keempat yaitu collect, analyze, communicate, result, yaitu membahas bagaimana kerangka pengukuran kinerja yang dikembangkan dengan baik akan membantu meyakinkan tentang hasil suatu strategi yang didukung oleh buku kuantitatif dan kualitatif. Oke, kita langsung masuk ke bagian metode atau model. Metode yang digunakan untuk
menetapkan seberapa baik kinerja divisi TI dalam menunjang pengambilan keputusan demi sejalannya visi, misi, dan tujuan perusahaan berdasarkan 4 perspektif atau 4 domain. Yang pertama, perspektif kontribusi institusi atau corporate contribution, yaitu perspektif ini mengevaluasi kinerja Departemen IT berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif, para direktur, dan stakeholder. Yang kedua, perspektif orientasi pengguna atau user orientation. Perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan cara pandang pengguna bisnis, pelanggan, dan lebih jauh lagi pelanggan dari unit bisnis yang ada. Yang ketiga ada perspektif penyempurnaan operasional atau operational excellence. Perspektif ini menilai kinerja IT berdasarkan efektivitas dan efisiensi dari proses-proses IT yang dinilai oleh pihak manajemen. Yang terakhir, perspektif orientasi di masa depan atau future orientation. Perspektif ini menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang Departemen IT itu sendiri terhadap tantangan di masa depan. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi ini. Apabila terdapat banyak kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.